Saudara, turning point terjadi dalam hadirat Allah. Pagi ini saya tidak bisa berbicara lebih daripada saya merasakan getaran hadirat Allah ada di sini. Mari kita masuk dalam hadirat Allah. Mari kita masuk dalam doa kita. Mari masuk merasakan Yesus hadir dan sudah menoleh ke kiri ke kanan. Engkau rasakan damai dan Yesus ada di sana. Dia ingin berperang ganti engkau. Dia ingin pikul sakitmu. Dia ingin sembuhkan segala rupa kelemahanmu. Dia ingin angkat bebanmu dan dia pikulkan di atas tubuhnya. Dia ingin pikul segala kutuk kemiskinanmu. Dan dia ingin dia menggantikan kita supaya dia dijadikan dosa dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Yesus sangat mengasihi saudara. Masuk dalam hadiratnya. Pengalaman yang baru, hidup yang diubahkan, yang dialami Asaf. Waktu dia mulai masuk dalam hadiratnya, segera perspektif yang baru dia temukan. Dia mulai mengenal Tuhan. Dia mulai melihat Allahnya dengan benar. Dengan mata hati yang terang. Dan dia mulai punya pola pikir paradigma yang baru tentang Allah. Oh Tuhan, bukan seperti itu. Engkau Allah yang adil. Akhirnya aku bisa melihat the end of their lives. Paradigma yang baru Tuhan sedang berikan untuk gerejanya. 2010, intim sama Tuhan. Supaya kita bisa melayani dengan pelayanan kerajaan Allah. Katakan amin, saudara. Saya banyak bicara kerajaan Allah. Dan dengan demikian, Tuhan akan berikan kepada saudara, seperti Asaf, passion. A new perspective, a new paradigm, a new passion for the lost. Gairah, beban. Hati untuk orang berdosa. Dan waktu dia kenal, dia tahu, dia katakan di ayat 25, Whom have I in heaven but you? And there is none upon earth that I shall desire besides you. Siapakah gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. My flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Tahukah saudara, bagian saudara, porsi masing-masing Allah akan sediakan untuk orang yang memandang dia dengan benar. Katakan amin. Allah sediakan untuk suami istri, Allah sediakan untuk pribadi, Allah sediakan untuk orang muda yang memasuki 2010 yang tahu panggilan Allah. Dan di sini tempatmu, engkau ditempatkan untuk bertumbuh, berkembang bersama-sama. Tidak menjadi orang Kristen yang hanya menerima, orang Kristen yang senang dilayani, orang Kristen yang melihat atmosfer yang baik. Di tengah atmosfer yang gak baik, di tengah keadaan situasi yang kurang baik, engkau harus bawa terang, dan engkau harus seperti Daud, dan engkau bawa hadirat Allah, dan pemulihan, berkat akan dialami orang-orang yang saudara layani. Tepuk tangan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya belajar 3 hal yang penting dari Asaf. Nomor 1, we learn from Asaf. Dulu dia punya wrong perspective. Perspektif salah. Ya. Dia melihat semua yang temporer ini. Sekarang dia katakan, aku tidak mau lagi salah. Hidup ini sementara. Aku mau lihat yang eternal, yang kekal. Maukah pagi ini kita melihat perkara yang di atas. Perkara yang kekal. Yang membawa damai sejahtera, sukacita dan kuasa dan kebenaran. Itu kerajaan Allah. Yang kedua, dia mengejar yang salah. Dia mengingini yang salah. Dia pikir kekayaan, dia pikir kesehatan, dia pikir kuasa, wealth, power, health. Itu nomor 1. Yang material, yang fana ini, sekarang dia ngerti, dia kejar yang spiritual. Wrong pursuit, wrong result. Tapi waktu mengejar yang benar, ngerti yang benar, hasilnya juga benar. Dan dia berkata, siapa lagi yang ada padaku di surga selain engkau? Dagingku, hatiku boleh hancur lenyap. Tetapi, oh aku tahu gunung batuku. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Bagian yang ketiga, pelajaran untuk kita hari ini. Dia mengandalkan manusia. Dia mengandalkan situasi, a wrong place. Wrong people. Tapi Tuhan mengajar dia, Asaf, engkau tidak berfokus di dunia.
Matamu jangan melihat ke bawah terus. Not on earth. Ke atas. Ke perkara yang di atas. Ke surga. Not to people. Jangan fokus lihat orang lain. Jangan iri, jangan cemburu dengan orang fasik. Tapi lihat kepada Tuhan. Hari ini matamu angkat, bisa melihat, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Dan ayat 25 ini sebenarnya sebuah ungkapan teologi yang benar. Bahwa Allah itu ada. Allah memberikan bagian untuk tiap-tiap orang sesuai dengan porsinya. Walaupun daging hati lenyap, tapi bagian dia tetaplah Allah selama-lamanya. Hari ini kita belajar tidak mengandalkan manusia, tidak lihat orang. Siapapun yang ada. Yang bisa nolong bos, kata belecek, orang-orang penting, orang-orang yang bisa tolong saudara dengan usaha pekerjaan, beri rezeki, beri. No, segala berkat kita datangnya dari Allah saja. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah, selama-lamanya. Selain sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Ini ungkapan Asaf setelah dipulihkan. Dia berkata, selain dagingku dan hatiku habis lenyap, tetaplah engkau Allah bagianku selama-lamanya. Dia berkata, sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. But it is good for me to draw near to you, Lord. And I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your words forever. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Maukah 2010 kita menceritakan perbuatan Tuhan yang saudara akan alami, yang saudara sudah alami, dan saudara akan melihat banyak mujizat Allah. Haleluya, angkat tangan kita, haleluya.